Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali materi BIMTEK untuk pemutakhiran data pemilih. Baik Bapak dan Ibu peserta Komisioner PPK se-Kabupaten Tanah. Tadi kita sudah menguraikan kerja PPDP, pelaksanaan coklit atau pencocokan dan penelitian atau pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Yang kita coba review lagi, PPDP pastikan dia sudah memiliki kertas kerja atau alat kerja 5 formulir. 5 formulir itu pastikan diterima oleh PPDP. Formulir model A, formulir model AA atau daftar pemilih baru nomor kosong, formulir AA1 bukti sudah terdaftar atau bukti terdaftar pemilih yang dipotong 2, kemudian stiker model AA2 yang ditempel di rumah, dan yang kelima adalah formulir AA3 laporan coklit PPDP. 5 formulir ini mesti harus diterima oleh PPDP dan itu kita harus kembali ke PPS ketika terakhir tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh PPDP, yaitu tanggal 13 Agustus 2020. Dan semua pekerjaan PPDP mesti harus dicatat dalam laporan coklit PPDP model A3. Dan proses cara pengisian A3 Bapak Ibu sudah disampaikan tadi. Nanti coba dibaca-baca lagi begitu. Kemudian perlengkapan PPDP, di samping APD ada tribun yang sudah dijelaskan. Kemudian cara kerja PPDP, cara kerjanya cuma 4 saja. Pertama, data yang cocok dia datang ke pemilih, data yang cocok dia datang dan sesuai. Yang tidak ada dalam daftar model A KWK berarti didaftarkan ke dalam model AA atau daftar pemilih baru. Kemudian ada dalam model AA dan faktanya dia juga ada. Faktanya dia tidak ada dalam model AA, dalam model A ada, tapi faktanya dia tidak ada. Nah, ketidakadaannya ini seperti apa? Apakah ganda, tidak domisili, meninggal, semacam itu adalah kriteria tidak memenuhi syarat. Berarti itu dicoret dan dikasih kode sari keterangan sesuai dengan kodifikasi tidak memenuhi syarat ini. Di dalam model A dia ada, faktanya dia ada, tapi datanya tidak sesuai. Ada kesalahan nama, kesalahan tanggal lahir, kesalahan tempat tinggal atau kesalahan dalam penulisan jenis kelamin, berarti itu diubah. Maka dikasih keterangan U di kolom keterangan. Kasih kolom keterangan. Dibenarkan datanya dikasih kolom kode itu. Nah, karena ada 4 sesuai, tidak memenuhi syarat, ubah data dan pemilih baru. Ada 4 saja output dari kerja PPDP. 4 output kerja PPDP ini sudah terangkum di dalam formulir AA3 laporan coklit, dirangkum di dalam itu. Nanti PPS dan PPK ini memonitor ini, kemudian juga nanti menginput ke dalam form Google atau PC yang kita share nanti. Bapak Ibu mengentry hasil coklit PPDP ini ke dalam form yang kita sediakan secara online, jadi datanya update. Selama proses pemutakhiran nanti kita akan update data itu berapa perubahan data dalam masa pemutakhiran data pemilih. Nah, masih kita kerja PPDP, kita PPS. Tapi sebelum buku PPDP tadi cuma di PPDP. Angka-angka penting dulu juga saya kasih tahu dulu. Secara kalau BIMTEK-nya dari tanggal sampai tanggal 14 ya, BIMTEK PPDP, masa kerja itu dari tanggal 15 sampai 13 Agustus. Coba di halaman masa kerja, terus.
Nah, ini pahami, jadi setiap tahapan itu selalu kita terkait dengan 3 hal ini. Ini kompak, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada laporan. Jadi tidak hanya di PPDB, di PPS juga situ. Ini juga seperti ini, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan laporan. Di PPK juga seperti itu, ada persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Di KPU Kabupaten dan Provinsi juga seperti itu, ada persiapan, pelaksanaan, dan ada laporan. Ini standar dalam pelaksanaan tahapan. Pelaksanaan 15 sampai 13 Agustus. Nah, pelaporan dari tanggal 28 Juli sampai 13 Agustus. Penyusunan daftar pemilih ke dalam model AB, penyusunan daftar hasil pemutahiran itu sudah dimulai tanggal 7 Juli oleh TPS. Jadi jangan tunggu dulu bekerja. Tanggal 7 Juli hasil kerja PPDB itu sudah harus disalin ke dalam formulir hasil pemutakhiran atau formulir model AB. Kita jelaskan. Jadi PPDB mulai melakukan pelaporan dari 28 Juli sampai 13 Agustus itu masa pelaporan PPDB. Model AA3 itu sudah harus dibuat oleh PPDB sampai dari tanggal 28 Juli sampai 13 Agustus. Siapa nanti baca saja. Saya nah ini dokumen tadi bisa dipahami yang saya jelaskan tadi. Ini sudah harus ada. Termasuk salah satu ya saya lupa buku kerja PPDB. Buku kerja PPDB sekarang lagi sedang cetak dan selesai sebelum pintai PPDB lakukan sudah kita distribusi. Jadi untuk semua PPDB yang ada di Sumatera Barat sudah diadakan oleh KPU Provinsi. Mudah-mudahan sebelum tanggal 14 ini sudah sampai di Kabupaten Kota. Nah ini tentu Pak saya menyampaikan yang satu pelengkapan lagi di buku kerja PPDB. Jangan sampai tidak ada buku kerja PPDB. Karena PPDB mesti harus punya buku ini untuk dianggaplah ini sebagai kitab suci, dalam pemikiran dan dalam ini. Lanjut. Oke. Nah ini program penting sebagai sosialisasi memasifkan proses tahapan pemutakhiran data pemilih. KPU mencanangkan ada gerakan klik serentak tanggal 15 Juli dan gerakan coklit serentak. Ada GKS dan ada GCS. Gerakan klik serentak itu ya seperti nanti ada aplikasi e-coklit sama-sama melakukan serentak seluruh Indonesia mengklik data pemilihnya di e-coklit sudah ada atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih A itu belum nanti serentak sebagai simbolis saja. Kemudian gerakan coklit serentak juga sebagai pencana bahwasanya hari itu dimulai pencoklitan atau gerakan pencocokan dan pemilihan daftar pemilih serentak secara nasional tanggal 18 Juli. Ini akan masif di Indonesia. Ini pelaksanaan. Kali baca saya tidak jelaskan ini lagi karena ini sudah secara teknis saya sudah sampaikan poin-poinnya. Tinggal pengembangan dan pemahaman Bapak Ibu baca saja begini. Baik, saya anggap ini selesai. Ya, tapi ini perlu juga apa? Ini sebagai teknis kerja. Jadi saya sedikit ulas ini. Yang jelas, ketika Bapak Ibu mendatangi pemilih, mendatangi rumah penduduk, diminta dulu pemilih atau penduduk itu menunjukkan bukti dokumen kependudukannya, apakah KTP atau KK. Karena dengan itu Bapak Ibu mencocokkan, namanya kan mencocokkan kan, mencocokkan dokumen dengan dokumen, mencocokkan dokumen KTP atau KK dengan model A. Nah, ini kan ada di sini. Meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dan kartu keluarga. Gunanya untuk mencocokkan itu, mencocokkan dokumen dengan dokumen, dokumen kependudukan dengan dokumen model A yang dimiliki oleh PPDB. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak cocok ya diperbaiki. Jangan pula KTP orang itu diperbaiki, yang kita perbaiki model A kita ya. Nanti salah pula kerja PPDB, operasi itu salah kakak penduduknya nih keluar kan. Nah ini yang salahnya terbalik-balik lah. Kita hanya mencocokkan data yang kita miliki dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih. Kalau tidak cocok, berarti data kita yang harus diperbaiki, data kita yang bisa dicoret, data kita yang bisa ditambah. Ya, prinsip paham ya semuanya itu. Nah, standar ini juga harus diperhatikan.
perhatikan mendatangi pemilih itu harus menerapkan standar protokol kesehatan, pakai masker, ya jaga jarak dan cuci tangan. Kalau disediakan di rumah itu cuci tangan ya cuci tangan dulu, karena ada beberapa penduduk yang safety kan, disuruh cuci tangan suruh masuk rumah ya cuci tangan dulu, atau ada yang menerima saja di luar, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu harus paham dengan kondisi hari ini. Jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak dipersilakan masuk, berarti memang orang punya rumah tidak berkenan menerima di dalam rumah. Karena memang kondisi apa kan protokol kesehatan. Jadi tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu diterima di luar rumah, tidak ada masalah. Yang penting substansinya adalah kita bisa mencocokkan dokumen yang kita miliki dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk atau pemilih. Nah, satu lagi ada keterangan KTP rekam data dan tidak rekam data ya. Di sini tidak di apa ya? Coba lihat ke dalam di sini ada rekam data. Kalau pemilih yang sudah rekam data, kita di sini. Yang sudah rekam data, apa kodenya? Sudah rekam data S. Yang belum rekam data B. K. S ya. Nah ini harus diperhatikan itu. Jadi kolom keterangan ya. Kolom keterangan kan dibuat. Ada di halaman berapa itu di model AKK ada ya di halaman bawahnya. Coba lihat buku AKK apa? Formulir AKK. Nah, ada di sini. Yang pada dalam formulir. Oh, formulir besar. Nah ini. Keterangan status rekaman KTPL. B belum rekam, S sudah rekam atau suket, sudah rekam tapi hanya suket saja. Sudah rekam, sudah memiliki KTPL itu K, B, SK ya. Nah ini harus dipahami ini. Dituliskan di sini. Ada di kolom status rekaman ini, ya, di kolom G13 status rekaman. Jadi kalau ada pemilih baru, Bapak Ibu pemilih baru masukkan ke dalam form AA. Dia KTP-nya dia sudah punya KTP atau belum? Kalau belum, apakah sudah rekam data atau belum? Kalau sudah rekam data, berarti dia sudah pasti memiliki suket walaupun dia belum punya KTP, ya kan? Orang sudah rekam data pasti sudah punya salah satu dari dua. Kalau tidak suket dia KTPL, ya kan? Kalau yang sudah rekam data. Nah kalau dia sudah rekam data tapi belum punya KTPL berarti tulis S. Kalau dia sudah rekam data tapi sudah memiliki KTPL berarti tulis K. Belum sama sekali rekam data tapi sudah berumur 17 tahun, tetap disalinkan namanya sebagai pemilih baru tapi ditulis B, belum merekam data. Nah ini nanti direkam oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan dikoordinasikan di tingkat kelurahan, dikoordinasikan dengan nagari dan kelurahan. Nanti PPK juga mengkoordinasikan dengan kecamatan dan kabupaten juga mengkoordinasikan dengan capil di proses perekaman datanya. Oke, sampai di sini sudah apa? Ini contoh yang sesuai ya, contoh yang sesuai tentang contoh yang apa? Kalau kembalikan pakai control shift. Ini contoh sesuai. Ini yang kode 5 tidak dikenal. Ini berarti yang dicoret ini adalah TPS, tidak memenuhi syarat. Ini SPP atau PDP kayak ini seperti ini lah nanti. 5 dan tidak dikenal, 1 meninggal, 4 pindah domisili. Ini 8 hilang ingatan. Jadi ini kode-kode ini tergantung dengan kondisi pemilih yang ditemui di lapangan. Siapa faktanya? Lanjut. Ini terjadi masalahnya. Lanjut. Ini contoh ubah data. Coba diputar.
barat tadi. Yang barat tadi. Oke, di atas. Halaman itu lagi. Di atas tadi. Memutarnya. Nah, ini kalau yang barat tadi terus. Di atas tadi. Nah, itu putar. Nah, ini contoh badatan. Ya, contoh badatan. Nah, ini kan dicoret. Saya ini namanya salah. Enggan, jadi enggan ya. Ini dicoret, ditulis benar. Ini contohnya status perkawinan. Belum, sudah, pernah. Ternyata dia belum pernah juga. Coret yang ini ditulisan. Ya, lanjut. Ini model AB lagi ya. Ini model A, pemilih baru. Nah, pemilih baru kan kalau kosong, pemilih baru kan. Nah, pemilih baru ini kan semua disalin taka ya. Ya, disalin taka. Di taka itu walaupun belum rekam data, setiap anak yang lahir yang salah satu anggota keluarganya sudah pernah mengurus KTP, berarti semua anggota keluarga yang ada di keluarga itu sudah terdaftar dalam KK, sudah memiliki SKK dan sudah memiliki anak yang belum lahir, salah satu saja anggota keluarganya sudah mengurus KTP, sudah keluar KK keluarga itu, seluruh keluarga yang ada di KK itu sudah ada di NIK. Maka data di KK itu salin di sini, tinggal hanya diberi keterangan dia sudah rekam data atau belum. Ya, ini di kolom 12, di kolom keterangan dan belum. Nah, ini form pemilih baru. Jadi ini pastikan ini 16 digit ya, KK dan ini 16 digit. Dan kesesuaian NIK dengan tanggal lahir. Kesesuaian NIK dan tanggal lahir, gimana cara mendeteksi tanggal lahir di NIK? Misalnya tanggal lahirnya di KK-nya itu setelah kabu dan kolom tanggal lahir itu kadang nak jali tanggal 10 atau tanggal 9 balik. Lah kabu kan, lah bentuk angkor 10 0 kalau bentuk angkor 9 itu hilang sekitar hingga tanggal kemudian angkor 9. Nah, untuk memastikan tanggal itu di KK di NIK ini bisa dilihat. Coba bisa berbesar ini. Saya ini berbesar. Coba besar. Saya tunjukkan cara membaca NIK. Nah, ini kan ada 16 digit. 2 digit pertama itu adalah kode provinsi. 2 digit kedua kode kabupaten. 2 digit ketiga kode kecamatan. Berarti 6 digit itu satu kode kecamatan. Kalau 13, kalau ini kan 32 ya. Kalau kode Sumatera Barat itu 13, kode tanah datar itu 04. Jadi 1304 adalah kabupaten tanah datar. Kecamatan punya berapa kabu? Ibu punya berapa? Lintobun berapa kodenya? 06. Berarti 130406 berarti adalah kecamatan Lintobun. Itu 6 digit pertama. 2 digit ke-8 itu 6 digit ya. 6 digit ke-78 adalah tanggal lahir. Nah, digit 78 ini tanggal lahir. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 07 itu tanggal lahir. Kalau pastikan ini kan 07 ya. Sama kan? Nah, 2 digit ke 9, 10 adalah bulan lahir. 6 kan? 10, 11, 12 adalah tahun lahir. 2002 ya, adalah tahun lahir. 4 digit terakhir adalah kode administrasi di kecamatan. Tapi itu kode apa saja, kode generik saja dari kecamatan. Tidak bisa didefinisikan, itu rahasianya terpilih. Nah, bedanya kalau perempuan ada jenis kelamin perempuan di sini. Nah, ini perempuan. Kalau perempuan itu ditambah tanggal lahirnya 40. Nah, lihat ini perempuan, tanggal lahirnya berapa? 24. Berarti 64. Nah, kenapa harus sampai 40? Saya nggak tahu pula apa rahasianya. Ini sebagai ilmu cocokologi saja mungkin masa idah perempuan ini 40 hari. Jadi kan cocokologi sebenarnya kan? Ya, iya. Bisa jadi masa idah perempuan itu 40 hari ya, tambah saja 80 untuk bedakan dengan laki ya. Ya, nah ini itu rahasia kalau seandainya nanti Bapak Ibu ini tanggal 13 ini mirip tanggal 18, cocokkan saja lah dengan etikanya. Kalau tanggal digit ke 78 itu tanggal 13, berarti tanggal lainnya 13, tinggal benarkan saja.
Itu kalau memang mau spesifik meneliti data pemilih, ya kan, mencocokkan tanggal lahir dengan NIK, itu rahasianya. Baik, lanjut. Ini berarti sudah paham ya, sampai di sini kerja PPDB. Kita masuk ke buku kerja PPS. Nah, ini kan standar saja, ini kan AA, cara pengisian AA1 dan AA2 kan standar saja. Jangan sampai ada yang terlewat, ya kan, nama kepala keluarga, alamat, nomor TPS, nama pemilih yang ada di dalam model A yang terdaftar model A, ditambah yang pemilih baru yang ada di KK itu, dan informasi tanggal, tempat, ini standar saja. Pokoknya jangan sampai kosong ya, jangan sampai kosong ya. Yang lanjut di BPS. Nah, yang rumit itu memang di BPS. Kerumitan kerja itu memang di BPS. Kadang salah paham dan paham salah itu banyak di BPS. Tidak hanya BPS-nya salah paham dan paham salah, PPK dan KPU Kabupaten juga salah memahami juga di situ proses kerja. Sehingga tidak seragam dalam proses memahami hasil kerja PPDB ini mau diapakan lagi. Nah, ini kan melanjutkan kerja PPDB. Melanjutkan kerja PPDB. Jangan sampai ada satu pun instrumen kerja PPDB itu yang tercecer, yang terlewatkan. Semuanya mesti harus masuk ke dalam kertas kerja PPS. Jadi yang terlewatkan, semuanya masuk ke dalam kertas kerja PPS. Ke PPS. Di tingkat PPS, formulir tingkat PPS itu yang penting dia dapat formulir sebenarnya, tapi yang penting itu adalah karena 2 formulir nanti di DPS ya. Di dalam pemutahiran data pemilih itu PPS hanya memiliki 2 form saja. Pertama form AB atau penyusunan daftar hasil pemutakhiran. Yang kedua adalah form AB1. Form AB1 itu rekap hasil pemutakhiran. 2 saja kan? Form PPS hanya 2 saja nanti. Form A1A itu kan tanggapan masyarakat dalam DPS. Atau form A4 tidak memilih, form A5, form A4 daftar tidak memilih, form A5 pemilih yang melakukan pemilih yang tidak memilih, form A5 itu di kemudian. Tapi yang terpenting yang dipahami oleh PPS dalam tahap pemutakhiran data pemilihnya adalah 2 form yang harus dimilikinya. Pertama form AB, yang kedua adalah form AB1. Form AB adalah form penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, dan form AB1 itu rekamnya. Sama kalau PPDB form rekamnya adalah A3, di PPS form AB1. Bisa ditayangkan. Nah, form AB, nah ini lagi. Form AB, Bapak Ibu, bagaimana cara proses kerja, tahapan kerjanya? Ini sudah bermain softcopy ya, sudah bermain softcopy Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu punya laptop atau komputer, tuh perangkat yang harus dimiliki. Kedua, form A hasil copy PPDB, form A yang sudah dicoret tadi oleh PPDB ya, coret-coret itu. Kemudian form AA, daftar pemilih baru, ya kan? Dan sudah 2 form itu kan? Yang berarti yang hard kopinya ada 2, form A KWK per TPS dan form AA terlebih baru per TPS. Kemudian yang soft kopinya adalah form A KWK yang soft copy dan form AB yang kosong. Ya kan? Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan ke form A ke form AB soalnya kan. Nah, cara kerja ini yang kadang menjadi rumit di tingkat TPS. Nah, cara kerja pertama, Bapak Ibu buka model A KWK yang soft copy, kemudian dilihat A KWK yang hard copy, ya kan? Pertama pindahkan dulu yang TMS. Lihat di hard copy itu mana yang TMS yang dicoret-coret oleh PPDB itu. Cari di soft copy-nya yang sesuai nama yang dicoret itu yang TMS itu kan. Pindahkan ke form AB soft copy. Tinggal copy paste aja tinggal. Sorot, pindah kan? Sorot, pindah. Dipindahkan kalau ada DPID-nya dikasih nanti pindahkan sekalian dengan DPID-nya karena DPID itu sebagai pendeteksi untuk address atau mencari alamat data pemilih di
di dalam daftar di dalam aplikasi Sidali. Setelah dipindahkan, ini TMS saja dulu ya. Di kolom keterangannya kasih kode sari sesuai dengan apa yang dicoret-coret oleh PPDB tadi. Kalau sarinya 1 meninggal, 2 pindah domisili, 3 ganda dan seterusnya, salin sesuai dengan itu. Kan tinggal menyalin saja ya. Memindahkan, dilihat hard copy, dilihat soft copy sesuai yang TMS itu pindahkan ke model AB. Tahap kedua, pindahkan yang diubah. Yang diubah kan? Lihat soft copy-nya, lihat hard copy. Namanya Sirina, yang di soft copy-nya Sirini. Berarti yang telah dicoret adalah Rina. Yang dipindahkan dulu ke AB, diperbaiki namanya. Kasih keterangan kolom ubah. Ini sudah dibuat, dipindahkan. TMS ubah. Selesai itu apa lagi? Pemilih baru lagi kan? Nah, pemilih baru. Lihat for pemilih baru yang hard copy, berarti kan di soft copy-nya tidak ada itu. Berarti Bapak Ibu mengetik baru dan tidak copy paste itu. Nah, ini yang banyak keliru kan? Jadi cari-cari juga tidak ada di daftar pemilih. Berarti itu dia diberikan di model AB, juga di bawahnya. Jika di bawahnya dikasih kode B kan? Kode B ya, baru ya. Kode B baru di kolom keterangan. Nah, setelah selesai yang masih coret-coretan semacam itu, sisanya baru dipindahkan. Sisanya itu apa? Berarti yang sesuai kan? Sisanya itu kan yang sesuai. Sisa di soft copy A itu disamakanlah dengan hard copy-nya, berarti itu dipindahkan di bawahnya. Jadi sisa yang sesuai. Kan sederhana kan? Tidak rumit kan? Kenapa sampai pelaksanaannya menjadi rumit? Kan tidak rumit itu kan? Ya, ada pertanyaan Pak? Ya, silakan. Kenapa pemindahan dari soft copy AKWK ke soft copy APKWK harus bisa itu? Kenapa tidak bisa itu saja keseluruhannya dan itu bisa dikasih kopinya? Itu kan teknis saja, ya keahlian masing-masing. Saya akan jelaskan supaya terstruktur dan tersistematis ya. Nanti keahlian lapangan itu kurang kalau pandai di sini kan perlu melihat gitu kan perlu dijajan kan ini lah referensi itu. Tapi sebelum pandai melihat itu harus ditunjukkan ciri dalam kasus buku gitu. Nah, memberi buku gitu. Bisa seperti itu. Nah, nanti kalau bapak itu sudah paham proses kerjanya, mau bapak salin semua ke model AB, ya kan? Udah di model AB saja dikasih sampel sajinya lebih gampang lagi. Tapi kan tidak semua bisa digeneralisir seperti itu karena keahlian itu berbeda dengan pengalaman masing-masing itu akan kita masing-masing punya pengalaman itu ya. Tapi yang jelas proses tahapnya menyusun daftar pemilih saya urut sistematikanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini cara kerjanya kan mesti harus mau tak mau saya harus menjelaskan seperti itu karena itu adalah tahapan. Tapi nanti kalau memang Bapak Ibu sudah punya keahlian dan pengalaman, ya kalau memang ingin cepat dan Bapak Ibu sudah paham cara kerjanya, tidak mesti harus seperti yang saya jelaskan urutan-urutannya itu. Sama seperti ini, Bapak kalau bawa mobil jalan di tengah jalan bocor ban, apa harus Bapak lakukan? Ada urutan-urutan kerjanya kan? Dan kerjanya pertama matikan mesin mobil, ya. Yang kedua keluarkan dongkrak, kan gitu kan. Yang ketiga ambil kunci dongkrak. Yang keempat pasang dongkrak. Yang kelima, kan ada urutan kerjanya kan. Tapi kalau Bapak sudah ahli dalam membongkar ban mobil, urutan kerja itu bisa jadi tidak Bapak ikuti kan. Bisa saja Bapak langsung aja naikkan dengan tangan kan, tendang aja kan bisa aja. Nah ini kan itu tergantung keahlian masing-masing. Tapi urutannya seperti itu. Bapak mesti harus buka laptop, harus ada laptop sudah dibuka ternyata model A-nya tidak ada kan? Apa gunanya? Jadi pastikan model A soft copy-nya ada. Soft copy model AB-nya ada, hard copy AA-nya ada, hard copy A-nya ada.
Nah, Bapak itu jika cocokkan hard copy dengan soft copy. Pertama yang dipindahkan apa? Dipindahkan dulu yang TPS saja. Kemudian pindahkan yang ubah data. Kemudian pindahkan yang data pemilih baru. Kemudian baru nanti pindahkan semua yang sesuai. Dan selesai model AB. Nah, tinggal nanti Bapak kerja berikutnya apa? Urutan berikutnya adalah merekap model AB1. AB1-nya apa? AB1 itu kolomnya, bukan kolom AB1, apa? Form AB1. AB1 itu rekap. Nah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 di wilayah TPS atau Nagari Bapak itu. Paling banyak ada berapa TPS dalam Nagari? Ada yang paling banyak, ada 25 TPS-nya, ada 20. Ada 35, ada 35 TPS. Berarti urutan sampai 1 sampai 35 TPS. AB1, AB. Coba ikutan. Selesai. Kalau Bapak mau selesaikan satu TPS sudah direkap atau selesai semua TPS dulu baru direkap. Mana ada ini? Itu kan tergantung pada keahlian masing-masing. Ada yang memang orang ini sistematis, dia selesaikan dulu satu TPS, selesai satu TPS langsung masuk rekap. Selesai satu TPS lagi masuk ke rekap. Sampai urutan itu sampai urutan TPS terakhir. Kalau kita pakai kontrol itu, kontrol shift plus. Nah, ini kan sesuai dengan pola kerja tadi bilang. Bapak tinggal memindahkan angka-angkanya. Berapa jumlah ini nomor TPS 01, pemilih A, berapa lagi berapa perempuan jumlah, pemilih baru, berapa lagi berapa perempuan jumlah, pemilih tidak memenuhi syarat. Makanya perlu urutan-urutan itu sehingga Bapak tidak bingung menjumlah-jumlahkan kan. Kalau tidak berurutan, terpaksa di Excelnya Bapak harus punya keahlian yang membuat sort, ya. Nah, berapa yang pemilih A, berapa pemilih baru, berapa pemilih tidak memenuhi syarat, berapa yang ubah data atau perbaikan data pemilih. Ini jumlahnya. Inilah rekap hasil pemutahiran yang diplenokan di tingkat BPS. Yang diplenokan di tingkat BPS, ya. Ini yang Bapak Ibu plenokan di tingkat BPS. Nah, ini di tingkat PPK nanti lagi. Kan ada yang tercecer kerja PPDP tadi kan? Jangan sampai kerja PPDP tercecer. Semua kerja PPDP terangkum dalam ini semua. Nah, ini kan saya bilang tadi banyak kekeliruan di TPS itu tercecer bagi dia kerja PPDP ini. Pemilih A dong, tapi di pemilih baru tak tentu lah barang di pemilih baru. Ya, katakanlah aja lebih baru. Karena tidak ada pencatatan ketika penyalinan hasil kerja PPDP ke dalam model AB itu tidak jelas, tercecer. Nah, sehingga memang tidak rekap ini selalu keliru. Ini pengalaman kita dari pemilu ke pemilu baru ini selalu saja berubah.